Pesan Bu Shirley Coanda untuk para netizen. Bu Shirley tahu nggak sih Ibu dicintai masyarakat bukan dari Maluku Utara aja tapi di seluruh Indonesia, tahu nggak? Nggak tahu, terima kasih. Gimana feelingnya? Senang. Terus pesan buat netizen yang cinta Ibu Shirley apa? Love you too. Love terima you kasih too. semua. Saranghe. Terima kasih semua. DM dan semangat dan pesan-pesan positifnya. Thank you so much. Netizen love Ibu. Bu Shirley sudah menjadi inspirasi dari dulu. Ibu suruh saya, Pak Kadis bilang ibu suruh saya buka lahan. Oh, bukannya dia nggak ada air. Ini sekarang udah banyak, makanya saya mau datang. Ibu sekian tahun penantian. Sekian tahun, oh iya. Iya, sudah. WA saya tuh kapan? 2 tahun yang lalu Ibu Shirley. Ini penantian 2 tahun yang lalu kan, 2021 ya? Ya kan sedikit terlambat tong kenal Ibu Shirley, tapi tong menyesal. Yang penting kan jalan dapat, umur dapat, bibit dapat, sayanya nggak datang nggak penting. Ibu, tapi jujur saja motivator terbesar saya kala itu Ibu Shirley. Terus lihat Ibu postingan, oh kayaknya ada perhatian dari Pemda nih. Akhirnya coba-coba saya DM ke Ibu Shirley. Alhamdulillah Ibu langsung tanggapi, langsung respon. Mbak Rika langsung telepon ke saya. Wih, saya bilang bagus sekali Pemda menurut saya. Jadi tepuk tangan dulu Kadisnya. Deng, maksudnya coba Ibu Shirley, seandainya Ibu Shirley bantu 4 orang, berarti itu akan berhenti bertanam. Karena apa? Saluran terjadi sampai tanaman tenggelam semua. Politik itu kan bagi saya itu kayak jembatan antara harapan dan dunia nyata. Bahwa di dalam situ ada keterbatasan. Bagaimana pemimpin yang mereka kasih amanahnya itu membawa mereka dari dunia nyata ke harapan dengan segala keterbatasan yang ada. Bahwa dalam proses itu, apakah pemimpin mereka itu lulus ujian integritasnya, keberaniannya, keteguhannya, moral kompasnya. Saya berharap saya tidak mengecewakan nanti, dan saya tahu ketika duduk di kursi dengan kekuasaan itu godaannya banyak, tekanannya banyak, harapan komprominya banyak. It's gonna be hard. Jadi ingatkan saya, kritik saya. Jangan khawatir. Semoga 5 tahun dari sekarang saya duduk kembali lagi di sini dan saya bilang, I did it. Zile eu alerg al mile pe Maidan pentru tine. Guys, pernah lihat video viral Ibu Shirley Coanda saat ditanya soal kekayaan yang ini? Bu Shirley tahukah bahwa ibu ini adalah gubernur terkaya di Indonesia? Tahu. Tahu. Apakah menjadi pejabat publik lebih baik sudah kaya duluan atau mencari kekayaan? Ibu? Bagi saya menjadi pejabat itu bagian dari pelayanan. Jadi sebaiknya kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ini adalah pelajaran mahal tentang cara menjawab pertanyaan yang menjebak. Pertama, beliau melakukan reframing. Alih-alih terjebak membahas nominal harta, beliau mengalihkan fokus ke nilai pelayanan. Beliau tidak mengikuti permainan si penanya, tetapi malah membangun narasinya sendiri. Kedua, soal pilihan kata. Beliau tidak bilang, saya sudah kaya, tapi menggunakan frasa, sudah selesai dengan diri sendiri. Kalimat ini sangat cerdas, terdengar rendah hati, namun menunjukkan wibawa dan kematangan emosional yang tinggi. Intinya, komunikasi yang berkelas bukan soal membela diri, tapi soal mengendalikan narasi dengan tenang. Bu Shirley Coanda. Oh ya. Gubernur Maluku Utara. Ya. Kang, belakangan lagi ramai juga beliau habis podcast di beberapa tempat, habis muncul juga. Mungkin yang mau aku tanyain pertama tuh ini kali ya Kang. Pertama tuh aku mau tanya soal kenapa pejabat publik atau politisi perempuan itu lebih diterima sama netizen, lebih gampang disukain sama netizen. Ya betul. Ya oke. Kalau untuk pemimpin daerah, mau itu bupati, wali kota atau gubernur, rasanya sih itu memang sudah mulai terlihat sejak di Surabaya itu ada Ibu Risma. Jadi memang perempuan punya kekhasan sendirilah dalam menjadi pemimpin daerah atau kepala daerah, sampai akhirnya kita lihat bahwa kayaknya sekarang oke kok gitu kalau ada kandidat perempuan oke. Nah untuk Ibu Shirley menurut saya yang ada kelebihan lain, beliau cantik cantik dan kelihatannya khas lah secara apalagi di eranya medsos. Namanya medsos kan optik tuh penting gitu ya, visual tuh penting. Dan Ibu Shirley kelihatannya cantik, tampilannya menarik, terus pembawaan dan ngomongnya menurut saya agak nggak disangka sih. Saya pikir kan itu kan, ini karena suaminya gitu ya. Ternyata memang pembawaannya bagus, dan yang saya yakin patut kita perhatikan juga ini
tim medsosnya serius. Nah itu kan tim medsos. Aku tuh ngerasa di TikTok, maksudnya di sosmed, image dia ini bagus terus kan. Tapi aku tuh ada nonton video dia terakhir sama Rossi, sama Mbak Rossi. Dia ngomong kalau saya tidak melakukan pencitraan. Yang saya lakukan adalah publikasi kegiatan saya gitu. Tapi emang si image beliau ini emang bagus terus gitu kan. Kayak nggak ada salahnya. Nah ini juga gimana? Jadi gini. Saya tuh sebenarnya agak ini juga Win dengan istilah pencitraan nih. Jadi pencitraan itu sebetulnya jadi kayak terkesan negatif. Padahal pencitraan itu adalah upaya kita mencitrakan kita tuh mau gimana gitu. Kalau hanya sekedar keterbukaan, misalkan keterbukaan kerjanya apa gitu. Itu sebetulnya cukup disosialisasikan biasa aja, nggak perlu sampai. Tapi kalau namanya pencitraan itu maksudnya memang mereka memperhatikan citra dari apa yang dilihat orang. Suka tidak suka itu memang efek sebetulnya. Berarti sebenarnya Bu Sherly pencitraan kan? Gue yakin ada efek dari pencitraan, walaupun itu bukan negatif ya. Oh iya, maksudnya dia melakukan pencitraan. Contoh misalkan begini, kenapa saya bilang itu pencitraan ya? Turun ke jalan. Ketemu masyarakat atau bahkan sekedar rapat atau kunjungan, buat apa sih dikasih lihat? Kan kira-kira gitu ya. Ada beberapa kali misalkan Ibu Sherly itu harus ke Jakarta berkunjung ke kementerian ya, ke beberapa kementerian. Itu kan videonya ada semua, terekam. Pertanyaannya, emang itu kalau humas harus begitu banget gitu? Jawabannya enggak. Tapi yang dilakukan adalah itu dalam rangka supaya secara visual, secara optik itu memang menarik publik untuk nonton terus. Nah, strateginya apa? Ya harus mencitrakan yang enak dilihat, enak diikutin. Mau nggak mau, yang pegang kamera harus benar. Gerakan kameranya nggak bisa serabutan asal-asalan. Semua proses ini itu imaging atau mencitrakan visual, itu pencitraan. Yang menurut saya jadi jelek, istilah pencitraan tadi, jika tidak kerja, dicitrakan seperti orang kerja. Dia berkunjung seperti ketemu warga, tapi ternyata warga itu adalah aktor atau teman dia. Karena yang namanya membuat citra itu sangat mungkin melakukan kayak begitu. Jadi tidak asli gitu. Jadi ada unsur rekayasanya lebih banyak dibanding keaslian. Tapi kalau misalkan rekayasanya hanya sekedar nambah cahaya, di make up, itu kan sebetulnya bagian dari proses pencitraan sebetulnya. Tapi tidak salah bahwa ginilah, bahwa Ibu Sherly harus turun ke masyarakat terus bajunya, wardrobe-nya kayaknya mentereng terus. Kita tahu bahwa ketika dia hari apa dia harus pakai seragam, ya itu kan apa ada. Tapi kalau enggak, karena saya harus turun maka saya seragamnya saya lepas, saya harus ganti. Itu pencitraan yang berlebihan. Tapi ketika pencitraannya apa adanya, menurut saya itu tidak apa-apa. Jadi kalau ditanya apakah Ibu Sherly pencitraan, saya berani jawab itu iya. Jadi tapi balik lagi ya, jangan dinilai bahwa pencitraan itu negatif gitu loh. Kang, Bu Sherly ini termasuk yang banyak kontennya itu menyentuh humanis. Gimana dia, apalagi dengan kejadian almarhum suaminya. Banyak yang bilang kalau Ibu Sherly ini kayak political sweetheart gitu kan. Lihat konten-kontennya, setuju gak kan? Iya. Nah ini menurut saya sih ada karena bagaimanapun naiknya Bu Sherly menjadi kepala daerah itu story menurut saya sih. Ya, dengan dia menggantikan suami. Iya, itu ada story lain gitu loh. Dalam artian kalau orang yang tidak tahu Indonesia, tidak tahu Maluku Utara, tidak tahu Ibu Sherly, tiba-tiba ada orang diceritain, ada loh di Indonesia seorang istri, seorang pemimpin tiba-tiba ini naik, disukai, dicintai karena ada sebuah kasus, ada kejadian, jadi mendapat dukungan, simpati dan empati sampai akhirnya dia menduduki posisi bekas mendiang suaminya. Itu ada. Bagaimanapun kisah itu tuh bagian dari story yang sebetulnya menarik simpati, menyentuh, dan itu bahan medsos banget.
sebelum zaman ada medsos pun hal sebenarnya sudah pernah terjadi nih. Tapi itu levelnya presiden, yaitu di Filipina. Jadi ada calon presiden Filipina Aquino itu ditembak, meninggal. Akhirnya yang didukung adalah istrinya. Jadi istrinya yang disuruh Cory Aquino. Nah itulah istri dari calon presiden Filipina waktu itu. Itu simpati. Wah, menjadi kayak simbol gitu. Nah, Ibu Shirley ini memang bukan dalam rangka simbol apa-apa ya, tapi sosok dia, terus dia harus, kan dia udah punya anak tuh ya, 2 ya masalahnya. Itu sosok ibu yang di luar dugaan, oh ternyata dia juga bisa jadi ibu rakyat Maluku Utara karena dia pembawaannya kan keliling, ngomong kayak emang jadi seorang ibu ya. Nah itu menurut saya yang bagian dari itu juga yang buat akhirnya aduh, terus dia tuh ramah gitu, ya sweetheart tadi gitu. Dan jadi itu setuju ya Kang, kalau dia political sweetheart. Iya, apalagi sih nggak tahu kalau dari hampir seluruh konten dia rasanya jarang deh gue ngeliat dia marah-marah sampai murka gitu. Iya, dan kalaupun ada video dia yang emang lagi marah karena beberapa hal ya orang suka. Iya. Marah ibu-ibu yang baik hati yang iya. Iya betul. Berarti emang beliau ini bukan viral karena dia perempuan dan story dari si suaminya, tapi emang capable aja juga. Ya itu juga, tapi balik lagi ya, capable karena emang kelihatannya tim medsosnya karena gini, ada orang yang bagus kerja, tapi kalau tim medsosnya itu apa seadanya atau mungkin nggak paham atau nggak ngerti karakter yang diambil, bukannya nggak mungkin, itu lebih sulit menunjukkan karakternya. Jadi ini dalam arti sama-sama medsos ya. Jadi bayangin ada kepala daerah, ngejajar semua gitu. Semuanya punya tim medsos, semuanya mempublikasikan kegiatannya. Itu akan beda antara tim yang ngerti dengan tim yang nggak ngerti, itu pasti beda. Nah, kebetulan Ibu Shirley kelihatannya, Ibu Shirley yang juga capable, timnya juga mensupport itu. KDM, saya beritahu itu timnya serius. Itu tim yang nggak main-main kalau itu. Saya yakin sekali, karena kalau diperhatiin itu angle gambarnya dari mana-mana. Pertanda itu ada banyak kamera standby itu, kiri kanan semua tuh ada semua, nyala bersamaan, sama audionya itu bersih banget. Jadi ya serius, itu nggak mungkin nggak serius gitu. Bahwa isinya tentang kerja atau marah-marah atau apa itu soal lain, tapi untuk timnya itu satu hal khusus lah kira-kira gitu. Kang, melihat fenomena ini aku mau nanya ke Kang Motul, apa sih Kang artinya representasi perempuan di politik? Ya ini bagus nih. Gini ya, sekarang ini isu dunia itu kan sudah, jadi kesetaraan gender itu tuh bukan sekedar hak lagi gitu loh. Tapi memang ya tadi yang gue bilang, di Indonesia itu ada banyak kebijakan, kepemimpinan itu yang dipegang oleh perempuan, itu ternyata bagus gitu. Jadi bukan karena syarat gitu, bukan. Kan ada tuh yang cuma syarat gitu ya, ternyata enggak, ternyata biasa aja. Nah ini kalau ini enggak, ada banyak juga menteri yang menurut gue itu capable banget lah gitu. Sebelum nanti menjawab kamu ya, kita pernah ada Ibu Sri Mulyani, kita tahu lah ini nih pakarnya krisis ekonomi gitu. Rasanya setiap ada gonjang-ganjing ekonomi dipegang oleh dia, bukan sekedar stabil tapi menenangkan gitu. Kemudian dulu kita pernah ada Ibu Susi, walaupun rock and roll agak nyeleneh, tapi karakter itu adalah karakter perempuan yang ternyata di Indonesia karakter perempuan seperti itu oke naik. Jadi kita punya kayak gitu ya. Sampai sekarang yang katakanlah diasosiasikan sangat dengan teknologi dan digital adalah Ibu Mutia Hafid. Itu kan padahal dia dulunya backgroundnya adalah di wartawan, media, jurnalis. Nah sekarang muncul di kepala daerah, dari yang tadi ya, mulai Ibu Risma, Ibu Kofifa, sampai sekarang ada Ibu Shirley dengan yang lain juga. Itu memang menurut saya sebagai Indonesia, negara demokrasi, itu representasi perempuannya keren lah. Itu harus jadi contoh sebetulnya. Saya nggak tahu ya, rasanya kalau dibanding-banding, mendang-mending antara kita dengan negara tetangga, rasanya kok politisi perempuan kita lebih inilah menurut saya. Lebih oke ya? Iya, dan lebih punya posisi yang bagus gitu loh, bahwa keren gitu loh. Bukan sekedar tadi ya, sekedar hanya di ngisi kursi, enggak. Jadi memang oke. Dan kelihatannya dari para perempuan ini akan kayak sama-sama menyemangati untuk perempuan lainnya
dari yang tadi katakanlah mungkin nggak terlalu dengan politik, ternyata oke nih gitu. Jadi kayak ayo makin banyak makin bagus kira-kira gitu. Nah kelihatannya regenerasi politisi perempuan atau pejabat atau kepala daerah rasanya sih akan makin banyak. Oke. Jadi bagus lah itu ya. Energinya bagus lah kayak gitu kan. Betul. Kang, terakhir sebelum jadi kita ngomong ke Hari Perempuan ya. Sebelum kita tutup Kang, mungkin dari Kang Matul boleh ini sih Kang, tantangan ngejaga image biar tetap oke, tetap positif di tengah era digital ini, karena kan kadang tuh di sosmed kita salah dikit aja kemana-mana gitu. Itu benar tepat banget. Apalagi Bu Sherly ini termasuk yang berhasil nge-branding image dia dengan sangat oke. Bahkan kemarin ada kasus dia yang dibilang soal saham tambang aja tuh orang-orang diem, orang-orang tuh nggak ngececer dia buat lo ini enggak, orang tuh diem aja gitu. Sebenarnya dia seberhasil itu dia buat nge-branding image dia di sosmed. Kalau saya sih gini ya, sebetulnya kalau untuk di media sosial muncul suara-suara yang panas, getir, pahit gitu ya, itu sebetulnya harap maklum aja. Bagaimanapun media sosial ini medianya orang bercerita, namanya cerita kan ada aja ya. Kalau ceritanya bagus-bagusnya juga nggak seru gitu loh. Betul. Akhirnya mulai cari-cari cerita yang aneh-aneh, yang miring-miring, bener apa nggak bener gitu. Sebaiknya memang itu disikapi, nggak usah terlalu apa ya, apalagi misalkan kita tidak melakukan hal yang salah kok gitu. Iya, Ibu Sherly itu kemarin pembawaannya sangat misalkan gitu. Misalkan Ibu Sherly memang salah, enggak kok saya nggak salah. Oh ini mau dari zaman suami saya kok. Ini memang hak saya, menurut saya sih biasa aja. Jadi nggak usah ditanggapi dengan terlalu ini juga. Itu pertama. Nah yang kedua, sebetulnya gini, perempuan itu memang punya nilai kalau untuk di medsos ya. Ada profesi, ada juga keperempuanannya. Jadi bagaimanapun sosok perempuan itu ketika dia di medsos ya ada sama anaknya, itu tuh memang nilai-nilai keperempuanan gitu loh. Maksudnya wah ibu tiba-tiba, jadi gini, seorang ibu di meja makan bersama anak atau suaminya itu ibu gitu loh. Langsung orang tahu ya ini tentang ibu. Jadi bukan tentang sarapan sebelum pergi kerja, bukan, tentang ibu gitu loh. Kemudian lagi weekend dan Ibu Sherly mah diving. Iya, maksudnya keren banget. Keren maksudnya itu. Itu tuh jarang dilakuin perempuan lain gitu, terus dia lakuin. Iya, nah itu apalagi dia diving yang kebetulan Maluku Utara memang lautnya bagus, jadi betul. Ya gimana ya? Jadi pemanfaatan itu dapat. Memanfaatkan dia senang diving, lautnya bagus, gambarnya bagus, ya menang di mana-mana tuh menang banyak deh gitu. Nah tinggal kalau saya ngeliatnya mungkin itu akan lebih menarik dan lebih balance kalau misalkan tiba-tiba Ibu Sherly memperbanyak lagi tuh kegiatan kerumahan atau keibuan. Kalau ketemu ibu-ibu dia sering sekali sih ya. Lebih di rumah deh kan. Tapi nggak tahu ya kalau anaknya tidak di sana atau lagi di Jakarta saya nggak tahu. Tapi demi ke sana. Yang penting kan biasanya orang mikir gini ya, kalau udah profesi udah sukses itu biasanya udah nggak ada waktu buat keluarga. Nah itu saya ngelihat banyak perempuan Indonesia tuh masih bisa balance kayak gitu dia. Nah tinggal itu yang harus muncul di optik sih, kira gitu aja sih. Oke Kang. So jadi Bu Sherly ini bukan cuma viral. Masuk politik. Waduh. Pertanyaannya kan memungkinkan sebetulnya. Aduh, agak pusing ya Kang. Jadi yang aku tangkap Bu Sherly ini bukan cuma viral Kang, tapi dia bisa jadi contoh gimana perempuan bisa memimpin. Gimana perempuan bisa nunjukin kalau dia capable, dia oke. Memposisikan juga bisa. Betul. Any closing statement Kang sebelum kita tutup? Closing statement saya lebih kepada tadi ya, saya lihat bahwa politisi atau pemimpin atau apapun lah, dia perempuan di dunia politik. Nah, saya melihat bahwa media sosial ini memang media yang penuh membangun rasa simpati dan empati, dan perempuan itu rasanya lebih mudah unggul dibanding pria. Betul. Itu kan bagaimanapun medsos itu ya tempat orang bercerita tentang simpati dan empati, dan perempuan itu ada di sana. Nah tinggal manfaatkan story-nya, idenya, penyajiannya, atau orang bilang optiknya. Jangan terlalu khawatir dengan dicap pencitraan. Ya selama yang dicitrakan benar, bagus, dan punya publikasi pekerjaan yang bagus, ya kenapa tidak gitu. Betul. Yang mesti dihindari adalah kalau emang mau dibikin
pencitraan tapi hal yang palsu tadi itu aja. Tapi bagaimana cara memanfaatkannya, ya saran-saran saya ada budget lebih hanya untuk tim medsos, nggak apa-apa lah, yang penting toh itu juga kan buat dokumentasi. Apalagi dia pejabat publik. Apalagi pejabat publik, betul sekali.